Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rin Herati dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor induk siswa 1912504. Nah, karena Islam telah mengingatkan kita semua bahwa setiap insan yang bernyawa pasti mengalami kematian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara penyelenggaraan atau pengurusan jenazah. Nah, proses atau tata cara penyelenggaraan atau pengurusan jenazah ini dimulai dari memandikan jenazah hingga menguburkan jenazah. Nah, sebelumnya ada beberapa sikap atau tata cara yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim jika ada muslim lain yang baru saja meninggal, yaitu yang pertama menutup atau memejamkan matanya. Yang kedua, menutup mulutnya yaitu dengan mengikat dagu dan kepalanya. Yang ketiga, menutup badan dengan kain agar auratnya tak terlihat. Yang keempat, memberitahu keluarganya, kerabat, dan teman-temannya. Selanjutnya, tidak melukainya, sebagaimana kita tidak boleh melukai badan orang lain yang masih hidup. Selanjutnya, diperbolehkan mencium wajahnya sebagaimana tanda berduka. Kemudian, membayar utangnya, dan yang terakhir, tidak mencelanya. Nah, selanjutnya kita ke proses yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Adapun pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah yaitu jika jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya yaitu yang pertama kaum laki-laki, yang kedua boleh wanita asal istrinya, yang ketiga jika tidak ada laki-laki atau istrinya maka jenazah boleh ditayamumkan. Kemudian jika jenazahnya perempuan maka yang berhak memandikannya yaitu yang pertama kaum perempuan, yang kedua boleh laki-laki asal suaminya, yang ketiga jika tidak ada perempuan atau suaminya maka jenazah boleh ditayamumkan, dan yang terakhir jika jenazahnya anak-anak maka yang berhak memandikannya baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan semua berhak memandikan jenazahnya. Nah, selanjutnya adapun syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan yaitu yang pertama dia merupakan orang Islam, yang kedua tubuhnya masih ada, dan yang terakhir tidak mati syahid. Nah, petugas yang berhak memandikan jenazah ini berjumlah 4 orang, yaitu 2 orang yang bertugas memegang penutup dan 2 orang yang bertugas memandikan jenazah. Di mana petugas ini harus menggunakan media atau perlengkapan berupa yang pertama masker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga kacamata renang, yang keempat handuk peslap, dan yang kelima celemet. Di mana guna dari media atau perlengkapan ini yaitu yang pertama agar tidak tertular penyakit dari jenazah, yang kedua menghindari bau yang tidak enak, yang ketiga agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah, dan yang keempat menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. Nah, selanjutnya peralatan dalam memandikan jenazah yang wajib untuk jenazahnya yaitu kita harus mempersiapkan 2 buah kain tebal, di mana 1 buah kain untuk ditutupkan kepada jenazah, yang kedua 1 buah kain lainnya disimpan untuk ganti setelah dimandikan. Kemudian kita harus menggunakan meja yang ada lubang-lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Setelah itu kita harus mempersiapkan air untuk proses memandikan jenazah, di mana air yang disiapkan yaitu 1 gentong besar air yang dicampur remasan daun bidara atau air yang dicampur dengan sabun. Kemudian 1 ember kecil air dicampur kapur barus. Sunnahnya ketika memandikan jenazah jumlah total siramannya adalah ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, adapun tata cara memandikan jenazah yaitu yang pertama, letakkan mayat di tempat yang tinggi seperti bangku panjang. Yang kedua, gunakan tabir untuk melindungi tempat memandikan dari pandangan umum. Yang ketiga, ganti pakaian jenazah dengan pakaian bawahan seperti sarung akan lebih memudahkan. Yang keempat, sandarkan punggung jenazah dan urutkan perutnya agar kotoran di dalamnya keluar. Yang kelima, basah mulut, gigi, jari, kepala, dan jenggotnya. Yang keenam, sisirlah rambutnya agar rapi. Yang ketujuh, siramlah seluruh badan lalu bilas dengan sabun. Yang kedelapan, wudhukan jenazah. Yang kesembilan, siram dengan air yang dicampur kapur barus dan bidara atau daun lain yang berbau harum. Selanjutnya kita ke proses mengkafani jenazah, di mana syarat-syarat mengkafani jenazah yaitu ada 4. Yang pertama, laki-laki dikafani dengan 3 lapis kafan, sedangkan perempuan 5 lapis. Yang kedua, kain kafan harus berwarna putih dan dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis yang mahal dan mewah. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih serta berbau minyak wangi.
Dan yang terakhir, orang yang meninggal dalam ihram baik haji maupun umrah tidak boleh diberi pengharum dan tutup kepala. Nah, selanjutnya untuk ukuran kain kafan. Jika lebar jenazah 30 cm, maka kain kafan selebar 90 cm. Jika lebar jenazah 40 cm, maka kain kafan selebar 120 cm. Atau lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian jika ukuran kain kafan berdasarkan panjang tubuh, jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan 60 cm atau lebar jenazah ditambah sepertiganya. Nah, inti dalam proses mengkafani jenazah yaitu yang pertama, hemparkan kain sehelai demi sehelai. Yang kedua, taburkan wangi-wangian di atas kepala atau di setiap helaiannya. Yang ketiga, letakkan jenazah di atas kain kafan dengan pelan-pelan. Yang keempat, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Dan yang terakhir, ikatlah dengan kuat sebanyak 7 ikatan. Nah, karena jenazah sudah dikafani, maka sudah siap disolatkan. Jadi kita akan ke proses selanjutnya, yaitu mensolatkan jenazah, di mana ada 2 hal penting dalam proses menyolatkan jenazah ini, yaitu yang pertama syarat salat jenazah dan kedua rukun salat jenazah. Yang pertama syarat salat jenazah, di mana semua yang menjadi syarat salat fardu menjadi syarat salat jenazah. Misalnya menutup aurat, suci badan dan pakaian serta menghadap kiblat. Yang kedua, mayat harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letakkan jenazah di sebelah kiblat orang-orang yang menyolatkan kecuali jika di atas kubur atau salat gaib. Kemudian rukun salat jenazah. Yang pertama yaitu niat salat jenazah. Nah, adapun niat untuk jenazah laki-laki itu Salli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fadal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat salat jenazah perempuan yaitu Salli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fadal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu takbir 4 kali. Kemudian yang ketiga membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca salawat Nabi sesudah takbir kedua. Kemudian mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga dan keempat. Dan yang terakhir mengucapkan salam. Nah, setelah mensolatkan jenazah maka kita ke proses yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Adapun tata cara menguburkan jenazah yaitu yang pertama, jenazah dikuburkan ke liang lahat. Yang kedua, liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dengan lebar kira-kira 1 meter. Yang ketiga, liang lahat tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar makam dari bau busuk. Yang keempat yaitu mayat dipikul dari 4 penjuru. Yang kelima, pemakaman jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat ketika meletakkan jenazah di dalam kubur. Yang keenam, lepaskan tali-tali pengikat lalu tutup dengan papan, kayu atau bambu dan ditimbun sampai galian-galian kubur menjadi rata. Dan yang terakhir, mendoakan dan memohon ampun untuk jenazah. Nah, itulah tadi proses penyelenggaraan atau pengurusan jenazah dari mensolati jenazah hingga menguburkan jenazah. Nah, kematian merupakan hal yang pasti datang, tak pandang siapa, kapan, di mana dan bagaimanapun kondisinya. Ketika ajal menjemput, tak ada satupun yang akan bisa menghindar darinya. Kullu nafsi sa'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Karena itu, kita sebagai muslim yang beriman hendaknya mempersiapkan diri menyambut kematian dengan terus memperkuat iman, mengerjakan amal saleh dan menjauhi perbuatan tercela atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.